Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Sutradi Rahmawati dalam acara Seputar Indonesia. Seputar Indonesia kali ini akan membahas keberadaan kantor pos di era modern. Nah, sekarang saya sudah berada dengan Ibu Afriyati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Di sini saya akan bertanya tentang seputar kantor pos di era modern. Nah, tapi sebelum ke pembahasan tersebut, saya ingin bertanya seputar sejarah kantor pos secara global, baik itu di Indonesia maupun di Kabupaten Pandeglang sendiri. Jadi untuk sejarah PT Pos Indonesia itu, kebetulan kantor pos memang berdiri pertama kali di Batavia yang mungkin sekarang dikenal dengan Jakarta pada tahun 1747 oleh seorang jenderal Belanda yang bernama Jenderal J.W. Barend van Imhoff. Saat itu kantor pos didirikan dengan maksud untuk mengatur lalu lintas arus surat yang masuk dan yang keluar, karena mungkin pada saat itu komunikasi belum ada secanggih seperti sekarang ya, belum ada handphone, jadi media suratlah yang digunakan. Iya. Nah, itu secara global ya. Untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, kantor pos pertama dan pusat kantor posnya sendiri itu berada di mana? Kalau kantor pos pertama di Pandeglang itu mungkin sudah sekitar lebih dari 50 tahun ya, dan tepatnya mungkin saya juga sudah lupa, tapi memang kantor pos Pandeglang sendiri cabangnya berada di kantor pos Pandeglang ini dan membawahi kantor pos kecil yang adanya 9 cabang di daerah Pandeglang ini. Di antaranya kantor pos Banjar, kantor pos Cimanuk, Sari, Saketi, Menes, Labuan, Cibaliung, dan sebagainya. Nah, itu dari segi sejarah. Nah, untuk perubahan kantor pos sendiri, baik fungsional maupun secara kuantitas, nah bagaimana dari dulu sampai sekarang perubahannya? Kalau untuk perubahan PT Pos sendiri, kalau dulu memang layanan kami hanya terbatas di pengiriman surat dan paket saja. Dan pengguna untuk surat dan paket waktu itu memang cukup banyak karena belum ada media komunikasi selain surat. Tapi seiring waktu perkembangan kantor pos itu untuk saat ini tidak hanya bergerak di bidang pengiriman surat dan paket, namun kami juga menambah ke layanan jasa keuangan seperti pembayaran pembiayaan, sarana pengiriman uang, tabungan, dan lain-lain. Yang kami juga bisa menyalurkan fund distribution, di mana dana-dana pemerintah yang disalurkan melalui PT Pos, contohnya seperti dana PKH, dana Jamsos 1 dan sebagainya. Nah, itu dari segi pelayanan, jadi ada perubahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, untuk dari pelayanan tersebut, adakah pelayanan paling unggul di era sekarang ini? Ya, kebetulan memang core bisnis kami sendiri untuk saat ini yaitu di mail and logistik, juga di layanan jasa keuangan. Namun kalau kami lihat dari jumlah yang sangat diminati oleh pengguna kami yaitu di layanan jasa keuangan. Iya. Nah, untuk di Kabupaten Pandeglang sendiri, bagaimana peminat dari masyarakat? Alhamdulillah, kantor pos Pandeglang itu termasuk salah satu kantor pos yang memang terbilang cukup diperhitungkan ya Mbak ya, terutama di layanan jasa keuangannya. Mungkin dari sisi geografis kan Pandeglang juga belum terlalu banyak bank ya, dan belum terlalu banyak fasilitas keuangan yang bisa dijangkau oleh masyarakat, dan kebetulan kami memang kantor pos memiliki beberapa cabang yang sudah ditempatkan di kecamatan-kecamatan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga Pandeglang memang alhamdulillah termasuk salah satu kantor yang cukup baik. Iya. Untuk Kabupaten Pandeglang, dilihat dari pelayanan itu untuk mengirim surat baik dari instansi maupun pribadi, bagaimana datanya? Apakah menurun atau masih ada yang mengirim surat? Bagaimana? Kalau untuk pengiriman surat sendiri memang mungkin dominannya tidak terlalu banyak, cenderung menurun. Namun ada, jadi tetap ada pengguna-pengguna khusus seperti misalkan mereka yang bergerak di bidang bisnis pengiriman suplemen herbal ke luar negeri, atau misalkan instansi tetap menggunakan layanan jasa surat, namun memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, Ibu sebagai salah satu pegawai di kantor pos, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan kantor pos di era modern ini, sedangkan teknologi sudah sangat mencukupi dan memadai untuk berkomunikasi. Mungkin pesan saya untuk pengguna pos yang sudah aktif maupun yang belum mengetahui mengenai layanan PT Pos. Jadi kami
saat ini tidak hanya melayani untuk pengiriman mail dan logistik, namun kami juga menyediakan layanan jasa keuangan, diantaranya pembayaran pembiayaan, transfer uang yang langsung sampai, yang instan, itu sangat diminati juga. Juga kami juga banyak layanan lain yang dibuat memang sesuai dengan kemajuan teknologi, jadi tidak perlu khawatir. Semoga masyarakat bisa terbantu dengan adanya layanan PT Pos, dan kami selaku keluarga besar PT Pos juga senantiasa memperbaiki terus kualitas mutu kami, sehingga mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga pesan itu bisa tersampaikan ke masyarakat dan kantor pos Indonesia tetap jaya, khususnya di kantor pos Kabupaten Pandeglang. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa, itulah seputar kantor pos di Kabupaten Pandeglang, di mana di era modern ini kita mengenal berbagai alat teknologi yang memadai untuk berkomunikasi. Itulah seputar Indonesia siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa.